Perkenalkan, nama saya Zamroni SPD, Guru Agama Islam di MI Miftahul Ulum Simbatan, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 244060611023. Pada kesempatan pagi ini kami akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja kami di lembaga kami langsung di MI Miftahul Ulum Simbatan di kelas 4 dengan materi surat Jumat. Berikut video UKIN kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Ya. Alhamdulillah, kita senantiasa dalam hubungan Allah setiap hari. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu di MI kita ini termasuk tergolong golongan orang-orang yang bersyukur mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan anak, sebelum kita mulai materi pelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah biar kita juga mudah-mudahan mulai awal sampai pelajaran akhir nanti. Untuk ketua kelas untuk menyiapkan Ya, Mas. Mama, jurusan Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. kita lanjutkan baca surat At-Takasur bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa
kita baca bersama-sama dengan penuh khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima doa-doa yang kita lakukan tadi bersama-sama. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum materi kita lanjutkan, ini ada motivasi. Motivasinya yaitu rajin pangkal pandai. Artinya apa itu? Kalau kita ingin pandai, syaratnya harus rajin. Rajin apa? Rajin belajar, rajin membaca, rajin masuk kelas, rajin mengerjakan tugas-tugas yang Pak Guru beri. Kira-kira semuanya ingin pandai gak? Coba ulang lagi. Kira-kira semuanya ingin pandai gak? Apa syaratnya tadi? Harus rajin. Rajin apa? Rajin belajar. Baik, kita lanjutkan. Sebelum materi, kita absen dulu ya satu-satu. Barangkali nanti ada yang nggak masuk. Saya panggil Hajar Ariga, Aulia Rahmadani, Aisyah Ailani Raka. Gak masuk ya. Firja Faikoh Maulida, Muhammad Rizki Rahmadani. Semangat Rizki, gak boleh malas. Mutiara Aurel Salsabila, Nur Aska Putra, Risma Rinasi, Ragil Dwi Prakoso. Alhamdulillah, cuma satu teman kita yang gak hadir. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin Allah. Anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki pelajaran pada pagi ini, yaitu materi tentang sholat Jumat. Apa? Materi tentang sholat Jumat. Ini kalian semua sudah tahu, khususnya yang laki-laki, apa itu sholat Jumat ya, cara mengerjakannya itu bagaimana, terus hukum sholat Jumat itu bagaimana. Kita simak di video ini ya, semuanya sama menyimak. Nanti setelah itu kita kasih lembaran soal untuk mengerjakan. Kelompok 1, kelompok 2. Mohon disimak ya. Materinya tentang sholat Jumat. Semuanya menyimak. Garis. Mari kita perhatikan video terkait tentang sholat Jumat. Nanti di sini ada tata cara sholat Jumat, juga pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat. Kita simak. Nanti Pak Guru kasih lembaran soal untuk dikerjakan setelah kita melihat video ini. Tolong disimak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khotbah. Orang yang berkhotbah disebut khotib. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khotbah Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah, berselawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khotbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khotbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah melebihi ketentuan minimum jarak bepergian, maka menurut ketentuan Islam ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya, dengan syarat bahwa perjalanan yang dilakukan tidak untuk hal yang dilarang Islam. Hal lain yang menjadi sebab untuk seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh kira-kira 90 km. Kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Materi selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa. Anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Berakal, orang gila tidak wajib sholat Jumat. Laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sehat, orang sakit berat diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bermukim, orang yang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat diadakan di pemukiman. Berjamaah hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Apa saja amalan sunnah sebelum sholat Jumat? Mandi, bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian, bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar, sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid, perbanyak zikir dan doa sebelum khotib naik mimbar, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Berikut ini tata cara sholat Jumat secara singkat. Dimulai dari membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi, memakai pakaian yang bersih. Segera pergi ke masjid. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi atau membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Khatib naik mimbar mengucapkan salam. Muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah perhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awal niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Berikutnya sholat Jumat. Usolli fardul Jum'ati ra'ataini mustaqbilal kiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat seperti menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat.
Dianjurkan pada rakaat pertama baca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya, keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara dua Jumat. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat setahun, mendapat pahala yang besar seperti berkorban. Nah, anak-anak, itu tadi fikih materi sholat Jumat. Semoga anak Ini tadi video yang sudah kita simak bersama berkaitan dengan sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat tadi sudah dijelaskan bahwasanya sholat Jumat itu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki. Jadi kalau bukan orang muslim tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan waktunya kapan sholat Jumat itu? Cara mengerjakannya gimana? Waktu sholat Jumat itu dikerjakan ketika sudah maghrib zuhur. Sedangkan jumlah rakaat sholat Jumat adalah 2 rakaat. Makanya tadi ada rakaataini. Tidak 2 rakaat itu rakaataini. Jangan keliru. Terkadang kita niat sholat, ayo disimak. Ketika kita niat sholat zuhur, ada musolli fardhu zuhuri arba'a raka'ataini keliru. Nah, 4 berarti rakaat, 3 berarti rakaat. Misal maghrib, sholli fardhul maghribi salasa rakaat. Dengan rakaataini itu ketika bilangan 2. Selanjutnya kalau terawih rakaataini. Selanjutnya rakaat rakaataini. Salat tahiyatul masjid rakaataini. Itu caranya kita melaksanakan sholat Jumat. Sekarang hukum sholat Jumat. Apa hukumnya tadi di sini? Yaitu wajib ain atau fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu perkara yang bila mana dikerjakan mendapatkan pahala, bila mana ditinggal mendapatkan dosa. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita melanjutkan tentang syarat sah sholat Jumat. Syarat sah wajib Jumat tadi dijelaskan. Pertama apa? Islam. Jadi orang Kristen, orang Hindu, orang tidak berwajib. Yang pertama, ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 6 syarat. Pertama Islam, yang kedua balik atau dewasa. Jadi anak kecil TK itu tidak berkewajiban. Yang sudah dewasa atau dibilang kalaf. Kalaf itu sesebutan orang yang balik. Orang yang sudah dewasa berakal tapi nggak dewasa, bukan dibilang orang mukallaf. Jadi orang mukallaf ini dikenal kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Berakal. Di orang yang gila, yang jalan di jalan itu tidak berkewajiban, maksudnya kewajiban nggak dosa. Tapi bagi orang yang berakal, dewasa, itu berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki, jadi perempuan tidak berkewajiban. Bagi laki-laki berkewajiban itu melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya, syarat wajib sholat Jumat itu sehat. Kalau nggak apa-apa, tapi tidak sakit, nggak parah, ngeluh. Nah, diusahakan melaksanakan sholat Jumat. Nanti syarat yang kelima, yang terakhir, bermukim tidak dalam keadaan bepergian. Ini syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Sekarang kita melanjutkan amalan-amalan sunnah. Perkara yang dilakukan di waktu sholat Jumat. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat itu kita disunahkan untuk melakukan amalia-amalia, amalan-amalan sunnah yang dikerjakan di hari Jumat sebelum melaksanakan sholat. Pertama apa? Mandi. Jadi sampai kapan
Nanti Jumatan disunahkan, dianjurkan untuk mandi dulu. Ada niatnya. Nawaitu huslal Jumati lillahi niat mandi di hari Jumat. Pertama, amalan sunnah. Di amalan sunnah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Nah, kita nggak bisa melakukan, juga nggak dapat apa-apa. Nggak dapat pahala, juga nggak dapat dosa. Berarti orang bekerja, kerja dapat gaji, nggak kerja nggak dapat. Itu gambaran ibadah sunnah. Selanjutnya, memotong kuku. Makanya guru itu nak meriksa kuku itu setiap hari Jumat, karena dipaskan supaya mendapat kesunahan di hari Jumat memotong kuku. Jadi dulu ada periksa kuku setiap hari Jumat. Jadi nak kukunya panjang, hari Jumat langsung dipotong di rumah. Khawatir kalau di sekolah nanti ada operasi kuku. Yang selanjutnya, memakai pakaian yang baik. Kalau bisa si putih, si bersih, si wangi. Wangi itu termasuk amalan-amalan sunnah di dalam kita melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya itu bersegera berangkat. Jadi sebelum azan itu kita sudah di masjid. Dianjurkan melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid untuk membuat masjid. Usolli sunnat tahiyat masjid. Rakaat ini mustaqbilal berarti adaan lillah. Kenapa kok lillah? Karena kita sendiri. Nah, makmum berarti makmuman, nah imam berarti imaman. Selanjutnya amalan sunnah yaitu sholat masjid tadi, memperbanyak zikir, serah baca kalimat tasbih, kalimat takbir, atau banyak baca sholat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sekarang kita belajar tentang tata cara melaksanakan sholat Jumat. Caranya sholat Jumat itu ketika sudah masuk waktu zuhur, ada seorang muadzin yang ada. Jadi ketika ada zuhur itu ada muadzin yang ada. Kira-kira dari kalian ada yang berani untuk maju melafalkan adzan? Ayo kamu ayo sini melafalkan adzan. Praktekan di sini. Mas Rika adzan Jumat. Allahu Akbar. Dua kali sampai selesai. Selesai itu orang-orang jamaah sama melaksanakan sholat sunnah rawatib. Rawatib apa? Qobliyah karena sebelum sholat Jumat. Sholat sunnah rawatib qobliyah Jumat. Sholli sunnatan qobliyah Jumati rakaataini mustaqbilal berarti adaan makmuman lillahi ta'ala. Selesai jamaah sudah sholat sunnah semua, bila maju ke depan adzan yang kedua. Tapi sebelum khotib itu naik ke mimbar, ada Bilal baca taqiyah begini. Ma'asyiral muslimin kan gitu ya. Wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati awsi wal imamu yahkumu faqad lawun ansitu wasma'u wa tihu rahimahullah. Ansitu wasma'u 3 kali. Atihu rahimahullah. Ansitu wasma'u wa tihu rahimahullah la'alakum turhamun. Baru khotib. Tahu khotib itu siapa? Orang yang berkhotbah. Orang sebut itu yang perhatikan nama memuji Allah. Alhamdulillah itu. Baca sholawat, wasiatan, apa seterusnya. Tadi kan sudah perhatikan apa itu namanya videonya terkait sholat Jumat. Jadi setelah itu khotib naik ke mimbar, salam dulu, setelah salam adzan yang kedua berbaca lagi. Allahu Akbar selesai. Apa itu Bilal duduk.
baru khotib mulai mulai khotbah. Khotib mulai khotbah. Selesai khotbah pertama, khotbah kedua, nah baru dilanjutkan yaitu namanya iqomah. Ada yang bisa iqomah? Coba kamu mas di situ aja ya. Jelas. Jamaah siap-siap berdiri untuk melaksanakan apa? Sholat Jumat. Terus imamnya mengatur barisan. Teruskan barisan karena lurus barisan itu termasuk kesempurnaan di dalam sholat. Setelah itu baru imam dan jamaah membaca niat sholat Jumat. Sudah bisa niat sholat Jumat kira-kira? Ayo, sudah bisa belum? Ayo diikutin Pak Jam, diikutin Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli. Fardhu Jum'ati. Rak'ataini. Mustaqbilal. Qiblati. Adaan. Makmuman. Billahi. Ta'ala. Sekali lagi. Usolli. Fardhu Jum'ati. Rak'ataini. Mustaqbilal. Qiblati. Adaan. Makmuman. Billahi. Ta'ala. Mengingat sholat berarti ketika sendiri itu gimana, jadi imam itu gimana, jadi imam itu gimana. Sendiri berarti adaan lillahi. Nah, makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Nah, jadi imaman lillahi. Itu caranya kita melaksanakan sholat Jumat. Sekarang yang terakhir saya kasih lembaran soal ya, dikerjakan. Nanti ada yang mewakili untuk menjawab ketika Pak Guru tanya ya. Ini kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dikerjakan bersama. Nanti Pak Guru kasih apa itu namanya pertanyaan. Kita kasih waktu. Sekarang dikerjakan. Baca. Sudah kan? Coba kelompok 1. Nomor 1 tadi pertanyaannya apa? Apakah sholat Jumat itu sholat yang diwajibkan bagi laki-laki Islam yang dewasa? Nah, coba kelompok yang kedua. Kapankah waktu sholat Jumat itu dilakukan? Waktu zuhur. Ya, di waktu ketika sudah masuk waktu zuhur. Pertanyaan terakhir, yang kedua untuk kelompok 1. Ada berapakah syarat wajib sholat Jumat? Apa coba sebutkan? Islam. Ya, Balik. ya, Zakat. ya, ya. Karena syarat wajib di dalam melaksanakan sholat Jumat. Kelompok yang kedua, amalan apa saja yang dikerjakan di waktu sholat Jumat? Mandi. Ya, amalan sunnah maksudnya. Terus? Ya, terus? Memakai pakaian yang bagus. Ya, terus? Ya, ya, sholat tahiyat masjid. Alhamdulillah, anak-anak sudah sama paham tentang pengertian sholat Jumat.
tata cara sholat Jumat, waktunya sholat Jumat, dan syarat wajib sholat Jumat. Kira-kira ada yang ditanyakan dari tadi materi tentang sholat Jumat? Saya Pak. Apa? Bagaimana niatnya sholat Jumat itu Pak? Nah, tadi kan sudah dibaca bersama ya. Ini sholat Jumat. Kira-kira boleh dibaca bersama ya, biar semuanya hafal. Ayo Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu Jum'ati rak'ataini mustaqbilan qiblati adaan ma'muman lillahi. Ya, niat sholat Jumat karena 2 rakaat sehingga di situ dilafalkan rak'ataini. Barangkali yang kelompok 2 ada yang ditanyakan? Nah, fardu ain. Nah, apa fardu ain? Kira-kira ada yang itu bisa? Fardu ain itu, ayo. Perkara yang bila mana dikerjakan akan mendapatkan pahala, bila mana ditinggal akan mendapatkan dosa. Saya kira cukup sampai di sini materi pembelajaran tentang sholat Jumat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup, kita berdoa. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat, panjang umur, diberi Allah ilmu yang bermanfaat, dilancarkan semua urusan kita. Telah kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh solehah, yang alim alimah, dan bisa bersama-sama kelak masuk surganya Allah Subhanahu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.